yang beranggotakan Aisyah Zakia, Inas Hoirunisa, Mutiah, dan juga Sandra Rastian Hakiki, dan juga kelompok 2 yang itu yaitu ada Ade Rahmawati, Kety Mustika Ningwestri, Frans Natra Saragi, dan juga Istianah Ahmad. Yang hari ini kami akan diskusi mengenai identifikasi hasil yang diinginkan. Boleh Dina? Jadi pada tahap pertama dari UBD ini yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini guru yang pertama mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Selanjutnya, Inas. Masih sebelumnya. Ya, tahap selanjutnya yaitu membuat pilihan atau prioritas. Nah, pada tahap ini, guru itu prioritas pembelajarannya ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Nah, kinerja ini yang pada akhirnya membuat siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Nah, UBD ini menekankan aktivitas transfer dan bertanya yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya yaitu dari identifikasi hasil yang diinginkan itu ada transfer dan pertanyaan esensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer. Nah, transfer apa yang dipahami ke dalam kehidupan. Nah, jadi seorang guru itu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di mana guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, di mendidik ini kita bisa mentransfer ilmu-ilmu yang pernah kita alami yang untuk ditransfer ke para peserta didik agar hal-hal yang baik bisa diterapkan di kehidupannya. Selanjutnya untuk pertanyaan esensial akan dijelaskan oleh Saudara Mutia. Baik, suara saya ada terdengar? Terdengar. Oke, saya akan melanjutkan mengenai pertanyaan esensial. Pertanyaan esensial yaitu untuk membangun sikap responsif peserta didik untuk mengetahui pemahamannya. Artinya di sini biasanya untuk pertanyaan esensial ini itu lebih kepada membangun pikiran kritis peserta didik, dan itu sifatnya pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban yang lebih gitu. Konsep permintaan dan penawaran. Udah, Mama kuliah dulu ya. Iya, udah diem dulu. Mama mau ngejelasin ini. Diam. Udah diem. Udah diem. Selanjutnya, pada penerapan pembelajaran UBD yang ada pada poin pertama yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, di mana dalam penerapannya itu kami mengambil contoh tujuan yang ditetapkan yaitu peserta didik mampu memahami konsep mekanisme pasar dan pemodelannya dalam bentuk tabel dan kurva. Nah, di mana dari tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan peserta didik itu dapat memahami poin-poin berikut. Yang pertama, peserta didik memahami konsep permintaan dan penawaran serta contoh dan praktiknya. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa terbentuknya kurva permintaan dan penawaran berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir diharapkan peserta didik dapat memahami secara menyeluruh tentang proses terbentuknya keseimbangan harga. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Istianah. Ya, baik, terima kasih Kak Ade. Nah, selanjutnya dari identifikasi, tahap pertama identifikasi, ada pertanyaan esensial yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya, Bu Mutia. Nah, ini merupakan contoh dari
pertanyaan esensial mata pelajaran ekonomi, ya, dengan tujuan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ade. Dari poin yang pertama adalah, kan pemahamannya peserta didik memahami konsep permintaan dan penawaran serta contoh praktiknya. Pertanyaan esensial yang bisa digunakan, mengapa permintaan terhadap BBM terus melonjak walaupun harganya semakin meningkat? Nah, diharapkan dengan pertanyaan esensial ini, peserta didik mampu bernalar atau berpikir secara kritis tentang hubungan antara kenaikan harga BBM dan permintaan BBM yang juga meningkat. Gitu. Lalu yang selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, ini bisa kita membuat pertanyaan esensial yang langsung tertuju. Apa yang mendasari kalian dalam membeli pakaian? Diharapkan dari pertanyaan ini sudah mengerucut pertanyaan membeli pakaian, mereka akan menjawab sesuai dengan faktor-faktor dari permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga, diharapkan kan pemahamannya peserta didik mampu menganalisa terbentuknya kurva permintaan dan penawaran berdasarkan hukumnya. Nah, di sini kita buat pertanyaan esensialnya, mengapa kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas? Dengan pertanyaan seperti itu diharapkan siswa bisa berpikir, kenapa kurvanya berbentuk seperti itu sih? Gitu. Lalu yang terakhir, peserta didik memahami proses terbentuknya keseimbangan harga. Nah, keseimbangan harga ini bisa kita buat pertanyaan esensial, apakah boleh kita melakukan tawar-menawar saat melakukan pembelian di kantin? Nah, dia akan berpikir tuh, dia akan menjawab, lalu jika boleh, apa yang akan terjadi? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Frans. Silakan Kak Frans. Oke, baiklah. Untuk bagian yang pertama dari proses UBD ini adalah identifikasi hasil yang diinginkan. Maka harapannya setelah penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, peserta didik ini akan tahu dan akan dapat. Jadi kira-kira apa yang diperoleh oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Dari contoh keseimbangan pasar tadi, dari pemahaman dan pertanyaan esensial, maka peserta didik akan mengetahui bagian yang pertama, yaitu bahwa harga terbentuk dari kesepakatan antara pembeli dan penjual. Maksudnya di sini adalah bahwa konsep keseimbangan harga tersebut dan harga itu akan tercipta ketika ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Itu harapan dari kita menerapkan identifikasi hasil yang diinginkan. Itu ada feedback dari si peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah permintaan dan penawaran memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi harapannya setelah kita memberikan materi, siswa ataupun peserta didik itu mengetahui kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran. Yang ketiga, itu adalah harapannya siswa atau peserta didik itu akan tahu hukum permintaan dan penawaran itu sifatnya adalah ceteris paribus. Gitu dia. Jadi setelah pembelajaran itu diberlangsungkan, identifikasi hasil yang diinginkan itu berarti peserta didik akan mengetahui bahwa permintaan dan penawaran secara hukum itu sifatnya adalah ceteris paribus. Kemudian yang keempat, dari pemahaman dan pertanyaan esensial itu yang diharapkan adalah harga daging sapi melonjak tinggi saat Lebaran Idul Fitri karena terjadinya kenaikan permintaan. Jadi kira-kira untuk ini maka peserta didik itu akan tahu mengapa harga daging sapi itu melonjak tinggi pada saat Lebaran dan terjadinya kenaikan permintaan, seperti itu dia. Kemudian yang kelima, harapannya dari identifikasi hasil yang diinginkan kepada peserta didik, maka peserta didik akan tahu harga barang akan turun jika produknya itu sangat banyak atau melimpah di pasar. Jadi harapannya dari pendidik itu, maka peserta didiknya akan mengetahui hal yang kelima tersebut. Terima kasih, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Fran. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari paparannya sebelumnya, yaitu peserta didik akan tahu dan dapat. Nah, kita di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang akan didapat oleh peserta didik dari pertanyaan esensial tersebut. Nah, bisa dilihat yang pertama peserta didik akan dapat yang pertama membedakan konsep permintaan dan penawaran. Jadi siswa tersebut bisa tuh membedakan apa sih pengertiannya konsep permintaan, apa sih membedakan konsep penawaran.
Terus yang kedua, siswa mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga, siswa dapat membedakan dan memahami permodelan permintaan dan penawaran dalam bentuk tabel ataupun kurva. Lalu yang terakhir, siswa diharapkan dapat memahami konsep bagaimana terbentuknya harga keseimbangan. Terima kasih. Baik, sekian hasil diskusi kami hari ini mengenai tahap pertama dari kurikulum UBD, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memaparkan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Siang. Terima kasih.